Kesan biasa-biasa saja, namun kedalaman arti yang luar biasa. Mungkin sedikit saya sampaikan juga flashback tentang sejarah juga. Jadi beliau Bapak Urbanto Sairang sudah kita lihat. Jadi beliau sebenarnya adalah salah satu orang Indonesia asli yang dari Minahasa kemudian merantau ke sini dan akhirnya di sini menjadi awalnya petani sampai akhirnya menjadi tuan tanah, bukan begitu Pak ya? Menjadi tuan tanah yang notabene akhirnya banyak sekali milik tanah. Kemarin saya dengar hampir 740 hektar beliau punya tanah. 740 hektar. Nah, begitu beliau menerima kurnia ini, akhirnya apa? Dengan ulas asihnya, dengan cinta kasihnya, hampir semua itu dihibahkan kepada masyarakat sekitar. Bayangkan 740 hektar. Anda berani nggak 200 saja? Hah? Cukup 200 meter persegi saja. Beliau 740 hektar kurang lebih. Bagaimana yang namanya keikhlasan tersebut? Makanya sering sampaikan, ketika kita belajar sabar, pasti akan sering didatangkan orang-orang yang membuat kita tidak sabar. Ketika ingin belajar ikhlas, pas diuji dengan keadaan-keadaan material, ekonomi, bahkan juga dengan ujian-ujian permasalahan dalam diri. Nah, beliau sudah melewati itu semua. Sampai akhirnya di tahun 1941, 8 Agustus, kita ketahui bersama, beliau secara resmi menerima kurnia pelajaran Noriba tersebut. Nah, Bapak dan Ibu saudara sami, tentu implikasi daripada pelajaran tersebut kita sudah ketahui bersama adalah cinta kasih. Cinta kasih adalah sangat luas artinya, sangat luar biasa maknanya. Mungkin kalau kita step-step kan ya, barangkali selangkah atau setapak demi setapak, mungkin yang awalnya tadinya kagum, cukup kagum, kemudian mulai simpati kepada orang tersebut. Akhirnya apa? Menaruh kasihan pada seseorang. Akhirnya berempati, kemudian hanya menaruh kasihan, bahkan ikut merasakan seperti apa yang beliau rasakan. Contoh anak kecil misalnya, yang ada anak cenik, ada orang kecil, anak kecil yang kemudian memungut sampah, barangkali kehidupannya miskin. Kadang-kadang kita kan bisa mengasihani ya, bisa mengasihani. Itu bisa dikatakan simpati dengan dia. Kemudian ada orang luka, sampai dia merasa kesakitan, sudah kasihan, kita ikut merasakan juga. Wih, bagaimana sakit yang dia rasakan? Itu berempati mulai. Sampai hanya menjadi suka, menyukai bagaimana? Sampai hanya bagaimana mencintai. Ada yang patah mengatakan, ada barangkali orang besar mengatakan, ketika kita suka atau menyukai, masih berbeda dengan mencintai. Sama atau tidak? Menyukai dengan mencintai. Berbeda? Agak berbeda ya. Satu contoh kecil saja. Tadi kita sudah nyekar, tadi kita sudah menaburkan bunga di situ. Ketika kita suka dengan bunga, maka cenderung orang tersebut akan membunuh daripada bunga tersebut. Saking sukanya, dipetik, diambil, kemudian bagaimana? Dicium-cium baunya, dirasakan cium. Hanya apa? Lama-lama kan layu bunganya. Akhirnya karena sukanya orang tersebut terhadap bunga tersebut, menjadi layulah bunga tersebut. Tapi kalau orang mencintai bunga tersebut, maka dia akan menumbuhkan, barangkali memekarkan, merawatnya, bahkan akan menjadi bertambah banyak bunga yang ada. Satu perbedaan suka dengan mencintai. Sedangkan Bapak Urbanto Sairang mengenalkan kita dengan cara mencintai, bukan hanya sekedar simpati, bukan hanya sekedar empati, bukan hanya sekedar suka. Nah, kita sudah langsung dilatih, dikenalkan dengan cara mencintai. Sekarang mencintai yang pertama kita lakukan adalah mencintai apa? Mencintai diri. Yang namanya diri yang mana? Badan. Ada tubuh. Sering saya sampaikan, oh ini tangan saya, oh ini kaki saya, oh ini perut saya, oh ini kepala saya. Menurut saya itu siapa?
Kalau kita lepas-lepas di tangannya, oh itu masihkah ke tangan saya tuh? Nah, artinya apa Bapak Ibu saudara kami? Menjadi satu kesatuan adalah tubuh manusia yang harus semestinya itu pertama dicintai, dan inilah pelajaran intinya. Jadi secara tidak langsung, kalau kita hanya sekedar suka saja badan, kagum saja sama badan, hati-hati, cenderung akan membuat badan kita menjadi lebih seperti bunga yang tadi. Coba kita bayangkan sekarang, hidup acepok, isinya mau kejang demenane, isinya mau kejang kedemenane, isinya mau kejang apa yang kita senangi, karena saking asiknya mengisi kesenangan kita, kadang-kadang bisa merusak tubuh kita tanpa kita sadari. Namun jak beguling dominan, isinin buat ini hidup acepok, beguling treker. Sudah kita hidup acepok, minuman bersoda ditambah, memang enak. Ya memang yang namanya itu suka dengan badan, tapi belum bisa dikatakan itu mencintai badan. Karena apa? Cenderung merusak. Tapi kalau sudah namanya mencintai badan, maka Anda akan betul-betul merawatnya, waspada betul, bahkan cenderung sangat khawatir ketika terjadi sesuatu hal. Bukan berarti cemas berlebihan, tidak. Tapi bagaimana mengelola sebuah kewaspadaan menjadi sebuah cinta yang luar biasa. Dan sekali lagi, Bapak Urban Terserang mengenalkan cara-cara seperti ini. Cara mencintai badan yang sesungguhnya. Nah, kita sudah dikenalkan dengan cara D7. Dilihat, diraba, diterawang, dikasihi, dihasilkan hidup, ditegangkan, dan terakhir digerakkan. Rumusnya sudah disiapkan untuk kita, yang namanya mencintai diri yang benar, atau yang sesuai, atau yang barangkali membawa hasil. Tadi sih percaya, boleh kita tidak yakin, tapi kenyataannya ketika dilakukan di tujuan yang benar, dilihat, diraba, diterawang, dikasih, dihasilkan hidup, ditegangkan, bahkan digerakkan. Oh, ternyata memang hasilnya memang betul-betul buat badan menjadi lebih sehat, ibarat bunga menjadi lebih mekar lagi. Karena banyak yang saya lihat yang tadinya sudah kuncup bunga ini, banyak yang tadinya sudah sakit. Nah sekarang sudah bisa lagi, mohon maaf, urusan tangga yang ada di peri tinggi nggak ya? Tinggi? Lumayan kan? Coba kalau masih asam urat begitu, pasti akan sulit. Tapi karena semangat, bisa naik sampai di atas. Jangan dengan uang turun ben kewah. Bukan berdur, turun kewah ben. Karena apa? Masih ada sakit. Nah sekali lagi, melalui beliau sudah diperkenalkan cara D7. Mungkin sering kita dengar, pada cara menerawang pipis, mungkin cara mengenalkan uang asli gitu. Dilihat, diraba, diterawang, ditinggalin. Tapi tidak ditegangkan, tidak digerakkan di situ. Nah kelihatannya bisa pilih saja, kita dilihat, dirawang, ngawang ganti asal bahasan tersebut. Tapi coba lakukan, coba praktekkan. Ya silakan Anda akan menikmati hasilnya. Nah secara tidak langsung, kata mencintai kita pun sudah diarahkan. Bukan sekedar simpati, bukan empati saja, bukan kagum saja, bukan suka saja, langsung ke arah mencintai. Dan beliau tahun 41 dilatih seperti itu. Sayang sekali masih banyak sekali umat manusia yang belum memahami tentang hal ini. Bayangkan saja kalau setengahnya orang Indonesia ini mau melakukan tersebut, betapa bugar-bugarnya orang Indonesia dan betapa positifnya pikiran-pikiran tersebut. Kira-kira bisa dipahami? Ya, jadi Bapak dan Ibu saudara kami, bukan bermaksud saya menggurui, mohon maaf Bapak berdua ya, bukan menggurui ya. Artinya hanya rasa syukur saya, hanya rasa syukur kami di sini, selalu ingin berbagi, selalu ingin saling mengingatkan. Nah, Bapak dan Ibu semua, kita barangkali perlu lagi flashback ke belakang. Ternyata di tempat ini tanpa kita sadari bisa dikatakan sebagai mercusuar dunia ya. Saya waktu ini pernah mengawali datang ke sini. Jadi dawak sekitar 9 hari yang lalu, 8 hari yang lalu kita datang ke sini untuk mensurvei tempat. Ternyata sudah bagus sekali tempatnya. Kebetulan juga di sini sudah dirawat yang berhubungan dengan mereka, termasuk juga Pak Muhammad. Pak Muhammad ada ya? Ada beliau ya. Mudah-mudahan buat beliau.
Saya sampai heran, datang ke sini tahu-tahu cabut rumput beliau. Nah sementara kita 7 tahun tidak pernah ke sini, kan begitu ya? Bertahun-tahun tidak pernah ke sini, berarti selama ini ikhlas saja nyabutnya, ikhlas saja nyabut rumputnya. Entah kapan ada hasil. Itulah sebuah keikhlasan sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu semua, sekali lagi tempat ini adalah ibarat mercusuar dunia. Mungkin masih belum dianggap. Saya sampai pernah berpikir semacam ini. Sebuah hal yang barangkali mendatangkan kesehatan pada umat manusia, mendatangkan sebuah pemahaman, mendatangkan sebuah ketenangan, bahkan mendatangkan sebuah cinta kasih dalam dirinya, di mana lagi kita akan menamatkan diri kita. Dengan cinta kasih, orang tersebut akan menjadi lebih tenang, menjadi lebih sehat, bahkan menjadi lebih produktif. Tapi dengan orang yang tidak tenang, atau barangkali jauh dari kata cinta kasih, saya yakin tubuhnya akan mulai melemah. Akan banyak yang melemah, karena cinta kasih identik dengan menghidupkan, identik dengan yang namanya bagaimana meningkatkan kualitas di situ. Makanya dalam penelitian kesehatan saja sering disampaikan, hormon-hormon yang terpacu atau yang keluar pada saat orang tersebut melakukan cinta kasih. Dan gimana cinta kasih? Jangankan baru cinta kasih, baru tersenyum secara ikhlas saja, senyum dan ketawa secara ikhlas saja, Anda sudah mengeluarkan hormon secara kimiawi dalam tubuh. Sudah banyak yang keluar. Termasuk ya kembali endorfin, kemudian serotonin di situ, bahkan oksitosin, hormon cinta kasih di sana. Nah sekarang kita buktikan coba Bapak dan Ibu semuanya, di antara sudah yang hadir, yang manipuan ngalah rasa nyeri, rasa sakit misalnya, itu yang paling berperan untuk bisa melawan yang namanya rasa nyeri atau sakit dalam tubuh manusia adalah hormon endorfin. Nah hormon endorfin tersebut ternyata bisa bangkit, bisa muncul kalau pertama harus tenang dulu, jangan panik dulu. Yang mau sakit manusia, aduh, gelur-gelur ada dulu. Aduh, enggak apa-apa. Tapi yang adu-aduannya hilang sakit hati sih. Kira-kira, jauh sangat-sangat, aduh, sampai banjaran buku-buku. Enggak bakalan hilang sakit lutut Anda, atau sakit barangkali sakit kepala Anda. Tapi tenang dulu. Lihat jantungnya dulu rasakan, lihat wajahnya apalagi. Memang butuh waktu, tapi Anda akan tercengang. Oh ternyata bisa ditaklukkan rasa nyeri tersebut dengan Anda yang blogaman. Bila muncul ya Gusan, dilihat, diraba, diterawang, dikasih angon, coba nih. Bayangkan luar biasanya Bapak mengatasi rasa sakit loh, mengatasi penyakit loh. Nah jadi barangkali Bapak dan Ibu semua tidak akan panjang lebar saya sampaikan, karena sudah hampir setiap hari hal semacam ini kita sampaikan. Tapi kembali kita mereview, kita ada di tempat ini, kita perlu untuk bagaimana menyadari, oh ternyata saya bisa melakukan oriba ini, saya bisa memahami oriba ini, saya bisa mengetahui sedikit yang namanya cinta kasih terhadap badan. Ternyata ada penyebabnya, ada pemicunya, ada penemunya. Bayangkan coba kalau Bapak Urban Tatus Sairang tidak berikan wahyu tentang pelajaran oriba, kira-kira kejauh untuk beroriba ini? Hah? Paling kejauh ke Banjong ikan bakar ya. Itu apa nih? Pak Partu sudah makan ikan bakar sih, langsung balik lagi. Kali ikan bakarnya meriki. Pak sudah ngencari meriki loh. Nah sekarang sudah berubah mencari oriba ke sini, bukan lagi kencing saja sini. Nah artinya Bapak Ibu semua, sekali lagi inilah rasa syukur kita tunjukkan kepada beliau, sekecil apapun tapi semangat yang luar biasa, karena semangat adalah modal. Kalau sudah ada semangat, di mana ada semangat, ini bahasa beliau, di mana ada semangat aku juga ada di situ semangatnya. Coba melempem di rumah, jauh trekang di rumah yang 5 bulan berkija-kija bawa riba coba kapal, coba malu ya. Akhirnya apa? Turun semangatnya, ya beliau tidak ada di situ. Akhirnya apa? Kembali serangan negatif banyak, penyakit banyak. Ya badan yang Anda cintai tadi, Anda yang sudah Anda membangun mencintainya, lagi mudah digerogoti penyakit. Yang salah siapa? Orang saya sudah kasih pelajarannya, kasih pemahamannya, dilihat, diraba, diterawang, dikasihi, diasalkan hidup, ditegangkan dan digerakkan, tidak dilakukan. Bisa dipahami?
Nah sekarang mari kita manfaatkan momen ini 5-10 menit untuk merenung, kemudian mensyukuri yang namanya kurnia beliau di tempat ini semuanya ke dalam diri ya. Jadi sebagai unteng, sebagai leslian, sebagai yang namanya inti kita hadir ke sini adalah bagaimana kita membangun cinta kasih